Shalom Bapak dan Ibu sekalian, selamat datang di acara Bincang-Bincang GSKI Gajah Mada bersama saya Tamara. Bapak dan Ibu sekalian apa kabar? Saya berdoa Bapak dan Ibu sekalian tetap dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus, dalam penjagaannya dan selalu sehat. Pada hari ini Bapak dan Ibu sekalian kita akan berbicara mengenai bersukacita dalam penderitaan. Suatu tema yang kelihatannya sederhana, tapi apakah mudah diaplikasikan dalam kehidupan kita? Kita akan berdiskusi dengan lebih jelas dan lebih detail bersama seorang hamba Tuhan, yaitu Bapak Pendeta Sutopo Singgih. Beliau merupakan salah satu tim penggembalaan di GSKI Rehoboth Kelapa Gading. Kita sapa dulu. Pak Sutopo, shalom. Apa kabarnya, Shalom. Pak? Baik kabarnya. Wah, Tuhan gimana? baik, ya? Ibu juga baik kabarnya, Bu? Baik Pak. Oke. Dalam kondisi sekarang tetap work from home kita. Maksudnya saya dan suami. Pak Iya, Sutopo iya. gimana Pak Sutopo? Apakah ada kegiatan keluar masihan dalam situasi ini? Dalam situasi seperti ini, saya hanya dari rumah ke gereja saja, ke Mall Arta Gading ya, ke GSKI Rehoboth Kelapa Gading. Kegiatan saya sehari-hari banyak di rumah, dan kalau hari ibadah saya ke sana. Paling itu saja, Bu. Oke. Dalam kondisi ini kita semua harus belajar beradaptasi rupanya ya Pak ya. Semua Betul. kegiatan dilakukan dari rumah. Betul. Termasuk talkshow kita hari ini Pak, makanya kita lewat Zoom. Iya, benar-benar. Jadi kita tuh dalam kondisi saat ini di mana situasi belum membaik Pak ceritanya nih. Iya. Pandemi ini masih berkepanjangan, bahkan Presiden kemarin masih bilang kemungkinan ada varian baru, pemulihan masih belum jelas, kita nggak tahu kapan ditemukan vaksin yang benar-benar bisa meredam semua varian-varian yang baru ini gitu kan. Jadi kok saya juga jadi ikut sedih gitu karena banyak mungkin saudara-saudara kita, teman-teman kita yang terkena dampak ya Pak ya. Betul. Banyak maksudnya dalam sisi penyakitnya iya, tapi juga banyak dampak ekonomi, dampak sosial, dampak apapun sih merusak semua sistem kehidupan kalau saya boleh bilang 1,5 tahun ini. Iya benar. Ya, yang paling mengerikan kan akhirnya sampai mempengaruhi dampak psikologis ya, atau yang sifatnya lebih merusak, yaitu soal mentalitas ya. Jadi mulai banyak orang juga yang secara mental itu terpengaruh dengan lamanya pandemi ini gitu. Seperti itu sih Bu. Itu disadari atau tidak disadari. Kadang-kadang ada juga yang secara tidak sadar sebenarnya sudah mulai tahap stres, tapi kadang-kadang mungkin karena ya nggak menyadari juga gitu Pak. Tapi itu akhirnya terakumulasi kalau menurut saya. Iya betul. Jatuhnya ini kita jadi kayak seolah-olah menderita sekali gitu ya Pak ya. Iya, kita jadi merasa seperti goncang juga ya. Ada rasa goyah juga gitu Bu. Gitu. Jadi tema kita kan hari ini kita mau bicara tentang bersukacita dalam penderitaan. Waduh. Jadi tadi saya tadi udah ngomong di depan bahwa gampang gitu ya kata-katanya seolah-olah ya Pak ya. Padahal itu kita nggak tahu prakteknya gimana, caranya gimana gitu. Mungkin saya bisa membukanya dengan bertanya sama Pak Sutopo mengenai sebenarnya definisi sukacita itu apa Pak? Oke, kalau definisi sukacita yang sesungguhnya itu, kalau kita melihat di Galatia 5 ayat 22 itu kan di situ tercantum ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Jadi sukacita adalah suatu karunia dari Roh Kudus. Jadi kalau definisi secara pasti ya suatu keadaan yang membuat manusia itu dipenuhi dengan rasa-rasa yang penuh dengan bahagia, ya ada kegembiraan. Ya, tetapi sukacita yang sejati adalah
suatu karunia. Ya. Jadi kita bersukacita itu karena ada karunia dari Roh Kudus. Seperti itu. Jadi kita bersukacita itu kalau sudah menerima karunia itu, apapun lingkungan dan keadaan kita, maka Filipi 4 ayat 4 mengatakan kan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jadi sukacita sejati adalah, kalau saya bisa melihat atau menilai, sukacita yang paling luar biasa secara definisi adalah sebuah keadaan menyatunya manusia, ya, menyatunya kita dengan Tuhan Yesus secara permanen. Itu sukacita yang sejati. Ya, kita menyatu dengan Tuhan, ya, lawannya kan duka cita. Duka cita adalah keterpisahan kita secara permanen juga dengan Tuhan. Seperti itu. Oke. Bapak ngomongnya langsung ke karunia gitu. Saya boleh cerita sedikit, kalau misalnya kita dalam kondisi kehilangan pekerjaan, ya kan? Dalam kondisi ini dipecat gitu. Tapi tiba-tiba kok ada yang kasih berkat, tiba-tiba kasih sesuatu pekerjaan yang kita nggak duga. Kita bersukacita. Nah, itu definisi yang sama apa beda dengan yang Bapak tadi maksud? Jadi kalau kita melihat, ya, sukacita dibedakan memang sukacita secara jasmani dan sukacita secara batiniah. Ya, ada sukacita yang sifatnya menghibur ke internal, ada yang faktor eksternal yang membuat kita bisa sukacita. Sebenarnya secara kuantitas bisa sama, tetapi secara kualitas tentu berbeda. Kayak tadi dipecat, ya, terus tiba-tiba dalam keadaan lagi nganggur ada orang menawarkan satu pekerjaan yang baru, lalu kita merasa sukacita. Nah, sukacita yang seperti ini adalah sukacita yang sifatnya sementara sibuk. Tetapi kalau yang saya katakan tadi, sukacita yang datangnya melalui peristiwa yang memproses hidup kita, yang secara internal, ya, kita mengalami suatu goncangan, lalu tiba-tiba kita menyadari bahwa ada tangan yang besar yang menuntun kita, ya, lalu kita disukacitakan yang sumbernya ada terlibatnya, ada keterlibatan Tuhan di dalamnya, maka itu secara kualitas jadi berbeda, Bu. Tetapi tetap, kalau tadi dikatakan apakah itu sama atau berbeda, secara kuantitas ya sama. Ya, yang satu sifatnya sementara, sukacitanya setelah terima pekerjaan, beres, sudah. Ya, tetapi kalau yang satunya yang saya tadi katakan bahwa secara batiniah, ya, sukacita yang timbul akibat kita menyadari menyatunya kita dengan Tuhan, maka ini sifatnya lebih permanen, Bu. Seperti itu. Jadi saya simpulkan seperti ini. Misalnya contohnya kita dalam kondisi ini, kita nggak boleh keluar rumah. Tiba-tiba kita dapat kesempatan untuk makan atau ngopi bareng teman. Itu kita udah ada rasa sukacita. Tapi seperti kata Pak Sutopo tadi, sifatnya cuma sementara. Nanti abis itu udah biasa lagi gitu, hilang juga. Nah, kita sekarang bicara sukacita secara batiniah gitu ya, Pak, ya? Iya. Tapi tadi juga Bapak bicara bahwa sukacita ini merupakan karunia roh, Pak. Salah satu karunia roh ya, Pak, ya? Iya, jadi sukacita adalah satu karunia dari Roh Kudus. Ya, jadi ada banyak sukacita, ya, yang bisa menyebabkan kita sukacita. Tetapi kalau kita melihat bobot yang paling asik atau yang paling oke, yaitu ketika kita menikmati ini suatu karunia dari Roh Kudus. Ada sukacita yang datangnya dari manusia juga, Bu. Seperti tadi, diajak makan dan sebagainya. Tetapi itu sifatnya jadi lebih pendek, lebih sementara. Tetapi kalau yang sukacita yang datangnya dari Roh Kudus itu akan punya mutu, punya value yang benar-benar berbeda dengan yang datang dari manusia. Yang dari Roh Kudus itu bisa menghiburkan juga. Jadi kalau misalkan gini, di dalam tubuh manusia kan ada tubuh, jiwa, dan roh. Ya, ada sukacita kalau yang datangnya dari manusia itu hanya untuk menghiburkan tubuh atau daging kita.
Ya, tetapi kalau yang Roh Kudus tuh bisa sampai jiwanya juga kena dan rohnya juga kena. Jadi tubuh, jiwa dan roh kita itu sukacitanya sama-sama. Nah, itu yang disebut dengan mendapatkan sukacita karena karunia Roh Kudus. Jadi tubuh, jiwa, roh kita dalam keadaan serempak mengalami satu sengatan sukacita secara bersamaan, Bu. Gitu. Kalau begitu, karena ini sifatnya permanen, kalau saya boleh ngomong ya Pak ya, berarti dalam situasi apapun tetap sukacita dong ya Pak ya? Harusnya. Dalam kondisi kita menderita kayak mau lagi susah kayak lagi kondisi misalnya terpapar COVID gitu atau apa sukacita itu harus tetap ada. Iya, harus tetap ya dalam keadaan apapun. Kalau ini suatu karunia, tidak ada yang bisa membuat kita jadi duka cita. Tetapi daging kita kan lemah, ya kan? Itu yang membuat kita sedih. Tapi belum tentu ya. Kadang kita ada melihat orang yang menurut kita orang itu menderita. Tetapi belum tentu loh. Kita kan belum tahu jiwa dan batiniah dan rohnya dia. Bisa jadi di dalam diri orang yang menurut kita orang itu menderita banget, dia tidak menderita. Hanya tubuhnya saja kelihatan menderita, Bu. Seperti kita melihat, maaf ya Bu, orang yang cacat atau tidak bisa melihat. Kita melihat bahwa kayaknya menderita banget ya. Tetapi belum tentu loh. Bisa jadi manusia batiniah orang buta itu lebih kuat dari kita, Bu. Seperti itu. Ya, jadi sukacita hendaknya dilihat secara utuh dan lengkap, Bu. Seperti itu. Oke, sekarang pertanyaan yang saya yakin ditunggu-tunggu oleh para pecinta bincang-bincang GSKI Gajah Mada. Bagaimana cara mendapatkan sukacita yang seperti itu, Pak Sutopo? Jadi di dalam Kristus, sukacita bagi orang percaya adalah sesuatu yang tetap. Karena sukacita itu sendiri adalah karya Roh Kudus yang tinggal dan menetap dalam hati kita. Sukacita ini hanya dibangun di atas karya penebusan Kristus yang telah membangkitkan kita ya dalam kebangunan hidup yang baru. Sukacita ini sedikit pun tidak dipengaruhi harta, keadaan, lingkungan, atau apapun di luar dari Kristus. Jadi murni hanya karena Kristus. Karena cinta kita padanya dan karena ketaatan kita, oleh karena itu hal ini tidak dapat ditawar. Sukacita adalah kewajiban bagi semua orang percaya. Intinya adalah harus menerima Kristus secara sadar penuh. Yaitu cara kita membangun sukacita, karena hanya di dalam Kristus ya kita bisa menemukan sukacita yang sejati, yang bukan tadi dibangun oleh segala sesuatu, harta, kekayaan dan lain sebagainya. Jadi cara mendapatkannya ya harus merapatkan diri, membangun pengenalan yang maksimal ya terhadap hubungan yang maksimal, pengenalan yang maksimal antara manusia dan Kristus, antara kita dan Tuhan Yesus. Itu cara kita mendapatkan sukacita yang sejati, Bu. Gitu. Kadang-kadang Pak, kita merasa oke, kita tuh sudah cinta sama Yesus lah, kita pasti udah merasa kita sudah menaruh semua pengharapan hidup kita pada Kristus gitu kan Pak. Tapi itu pada kenyataannya begitu diperhadapkan pada suatu kesulitan kok kadang-kadang lupa Pak langsung Pak. Jadi kadang-kadang ya itu mungkin tipikal manusia kita ya Pak ya. Tadi Bapak juga sempat ngomong daging kita itu kadang-kadang nggak bisa diatur sesuai dengan yang seharusnya. Kalau itu gimana Pak? Apa yang harus kita lakukan? Manusia itu kan kalau yang imannya benar-benar masih belum kuat, itu akan mudah mengalami fluktuatif ya, atau pasang surut ya. Maka untuk cara untuk memiliki sukacita ya yang sejati, yang istilahnya tubuh jiwa roh kita itu benar-benar sadar bahwa
ini menjadi suatu harta yang luar biasa. Maka untuk bisa memiliki sukacita yang kuat, yang permanen, yang tidak bisa mudah dipengaruhi oleh derita, ya, derita secara daging. Ada satu cara, Bu. Kita harus terlebih dahulu mengenali diri kita secara benar di hadapan Tuhan. Maksudnya kita harus mengenal dan tahu tujuan kita diciptakan di atas muka bumi ini. Kalau kita memahami hal ini, kita tahu tujuan kita diciptakan di atas muka bumi ini, maka kita akan kuat di dalam menghadapi godaan. Karena tujuan kita diciptakan di atas muka bumi ini adalah untuk mengalahkan iblis. Tujuan kita dihadirkan di atas muka bumi ini untuk mengalahkan iblis, ya. Di mana iblis itu sumber duka cita. Jadi kalau kita menyadari bahwa ada satu tugas, ada satu mandat yang Tuhan titipkan kepada kita untuk mengalahkan iblis, maka dengan sendirinya ketika pencobaan itu datang, kita sudah bisa mengatasi dengan baik. Jadi seperti itu, Bu. Cara untuk supaya kita kuat menghadapi goncangan, ya dengan cara kita harus sadar secara penuh tujuan kita dihadirkan di atas dunia ini, Bu. Seperti itu. Oke. Kadang-kadang memang mungkin saya tahu mungkin banyak ibu-ibu juga yang merasa lebih, kadang-kadang ibu-ibu tuh antara lebih mudah goyah atau lebih kuat, dan kadang-kadang apa yang kita rasakan gitu tiba-tiba hilang lenyap sehingga digantikan dengan kekhawatiran. Kekhawatirannya lebih besar gitu, Pak, dibanding yang. Jadi yang tadi Bapak bicara kan, kita bicara mengenai satu, kita harus mengenal Kristus, kita harus menyadari mencintai Tuhan Yesus. Kan? Kedua, kita harus menyadari fungsi dan tugas kita di bumi gitu kan ya, Pak. Cuman itu tiba-tiba bisa lenyap semua kalau kekhawatiran itu datang. Tapi yang mau saya tanya, apakah tidak mungkin, Pak, tetap ada kekhawatiran dalam pikiran kita walaupun dalam kondisi kita sudah sukacita sebenarnya gitu. Oke. Iya, jadi gini, Bu. Sekali lagi, kekristenan bukanlah agama yang mistis. Jadi setelah kita mengenali diri kita, tujuan kita diciptakan, maka kita akan memahami hakikat kita sebagai manusia. Ya. Jadi ketika kita memahami hakikat kita sebagai manusia, kan kita tahu bahwa kita harus kembali ke rancangannya yang semula, yang sempurna, menurut gambar dan rupa. Dalam proses kita menuju keselamatan itu, kita sebut dengan proses. Selama kita berproses, masih terjadi di dalam proses itu, tahapan itu, sebelum kita benar-benar bisa sempurna kembali ke rancangan semula, maka di dalam kisi-kisi hidup itu masih bisa masuk terselip kekhawatiran. Ya. Jadi kekristenan ini kan mengajarkan bahwa keselamatan adalah sebuah proses panjang. Tidak shortcut. Nah, di dalam proses panjang ini masih mungkin, Bu, kekhawatiran, kegentaran masuk. Di tengah-tengah kita tahu konsep bersukacita yang sejati. Nah, proses ini adalah proses yang sangat realistis. Tetapi apabila akhirnya kekhawatirannya yang jauh lebih besar dari fokus kita untuk menuju ke rancangan semula, ini yang tidak benar. Ya. Nah, ketika seseorang sudah benar-benar menjalani proses ini dengan baik, sampai dalam tahapan dia tidak mengingini dosa lagi, maka kekhawatiran itu akan hilang. Karena kekhawatiran itu timbul ketika manusia berdosa. Dosa menimbulkan manusia itu khawatir dan takut. Ya, jadi tadi saya katakan, bisa nggak kekhawatiran suatu saat hilang? Bisa. Ketika manusia sudah ada di dalam posisi tidak mengingini dosa lagi. Nah, ini kan suatu proses panjang. Karena keselamatan bukan suatu titik, ya, Bu. Keselamatan itu suatu garis panjang. Ya. Sekali lagi, di dalam kita mengisi garis panjang kita, hendaklah kegentaran, ketakutan, kekhawatiran ini, ya kalau dipresentasikan, ya tidak lebih dari 10% lah. Ada.
sembari kita terus berproses. Seperti itu sih idealnya, Bu. Oke. Idealnya berarti saya mesti tanya sama Pak Topo, ada pengalaman nggak Pak dalam hal ini nih? Maksudnya dalam hal, saya percaya memang garis panjang itu kita masih lewati nih ya Pak ya, sampai kita menutup mata mungkin ya Pak ya. Iya, tapi betul. Pernah ada nggak cerita Pak, pengalaman Pak? Iya, dalam hidup saya kalau yang benar-benar membuat sukacita saya hilang secara penuh tidak ya, tetapi khawatir iya. Ya. Jadi saya pernah hidup di dalam kekhawatiran ketika mengalami suatu kecelakaan yang cukup parah ya Bu ya. Saya khawatir sekali, waduh nanti gimana ya hidup saya ke depan gitu. Apalagi ada ancaman-ancaman kayak cacat permanen seperti lumpuh dan lain dan sebagainya. Nah, saya pernah merasakan suatu kekhawatiran. Ya, saya pernah secara natur aja saya bilang Tuhan saya tuh takut. Gitu. Ya. Namun berjalannya pertumbuhan jiwa. Ya, sejak mengenal Yesus lebih benar, jiwa bertumbuh. Ya, ketika jiwa bertumbuh, saya menyadari bahwa ternyata banyak orang Kristen itu sering sekali merasa kuat, padahal dia tidak kuat. Artinya mungkin bisa disebut dengan munafik. Ya, kalau saya jujur aja, saya pernah rasain satu momen sekitar tahun 2009. Jadi 12 tahun yang lalu sebelum saya mengenal Kristus seperti sekarang, hidupnya itu penuh dengan kekhawatiran. Bukan karena kecelakaan ya, tetapi juga karena ketika takut mulai kehilangan pekerjaan dan lain dan sebagainya. Jadi tahun 2009 saya kecelakaan parah, 2010 saya pemulihan, waktu itu saya sedang berbisnis sendiri, lalu mulai kantor mulai suffering sekali pada tahun 2010, ditambah saya masih jalannya tertatih-tatih, bicaranya belum lancar, akhirnya saya putuskan kantor tutup. Ya, di saat itu saya merasa saya khawatir, saya kehilangan sukacita. Dan hebatnya, ya, ketika dalam satu titik, ya, 2012, ketika saya mulai belajar suara kebenarannya, saya mulai ketemu satu pintu, ya, mulai ketemu satu solusi, yaitu memperbaiki manusia batiniah lebih dahulu. Dari situ saya mulai tidak khawatir, tidak mudah takut, karena manusia batiniahnya diajar untuk menjadi lebih kuat. Ya. Karena saya tahu ya, dari itu ada satu firman yang mengatakan di dalam hati yang remuk redam, di situ aku bersemayam. Jadi saya merasa bersyukur melihat kehancuran secara fisik maupun secara mental, itu menjadikan saya menyadari betul-betul bahwa saya ini sebagai ciptaan yang sebenarnya tidak punya daya apapun. Ya, sejak menyadari bahwa Kristus itu menjadi sumber kekuatan, maka saya hilang rasa khawatir, hilang rasa takut sampai sekarang, Bu. Ya, kalau ada pandemi atau corona, kadang ada gentar ketika saya itu melakukan kesalahan, lupa pakai masker. Ya, itu saya kayak langsung, aduh, sudah masuk belum ya? Tapi ya oke lah, melakukan tindakan-tindakan preventif seperti minum vitamin, multivitamin, dan besoknya selalu mengingat ya, harus bawa masker, tidak boleh copot masker, yang penting prokes dijalani, ya sudah, tidak ada rasa gentar lagi, Bu. Seperti itu. Oke, menarik sekali loh Pak. Saya senang sekali mendengarnya. Pertama, Pak Sutopo bicara bahwa kata kuncinya adalah kalau manusia batiniahnya nggak berubah, maka sulit untuk mengubah mindset pikiran kita supaya berhenti khawatir dan mulai bersukacita, ya Pak. Kata kuncinya itu ya Pak ya? Iya, manusia batiniahnya harus kuat. Ya. Kadang-kadang Pak, saya nggak tahu ya, mungkin karena Bapak tuh dapat turning point-nya adalah waktu Bapak sakit. Cuman kan kita nggak perlu ya Pak sampai harus merasakan sakit dulu.
sampai harus merasakan gimana banget sampai harus dipaksa Tuhan berubah. Itu satu anugerah juga ya Pak ya. Sebenarnya kemarin itu dong Pak ya. Iya. Saya jadi gini Bu, kadang nggak harus dengan sakit, ya. Tetapi membangun manusia batinnya sebenarnya saya tuh disadarkan banget dengan doa pagi juga Bu. Doa pagi itu membuat manusia tidak harus terpuruk dulu, ya, baru bisa mengenal Tuhan. Jadi doa pagi dan melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya ketika kita berdoa, ketika kita mengucapkan doa kita, kan kita sudah benar-benar secara batiniah tuh jujur gitu loh Bu. Secara batiniah tuh terbangun kuat gitu. Nah, kejujuran komunikasi batin manusia dengan Tuhan ini menjadi salah satu juga turning point Bu. Saya yakin itu menjadi turning point banyak orang. Ketika orang mulai menyadari untuk melakukan doa yang rutin ya, setiap waktu, setiap saat, maksudnya pagi, siang, sore harus diisi dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya lebih ke renungan ya, lebih ke lebih ke batiniah kita, seperti itu. Jadi nggak harus nunggu sakit Bu. Jangan ya Pak, kalau bisa jangan. Oh kalau bisa jangan, nggak mau saya, nggak mau lagi, sudah cukup sudah. Ya. Saya juga berharap Bapak dan Ibu sekalian yang menyaksikan acara ini juga nggak perlu harus dipaksa mengalami sesuatu yang menyakitkan sebelum akhirnya betul-betul memperbaiki manusia batiniahnya ya Pak. Iya benar. Sekarang, oke Pak, sekarang kita bicara dalam kondisi sekarang ini nih, pandemi. Kok sampai hari ini kita seolah-olah tidak melihat titik terang sih Pak? Kita nggak bisa lihat ada ujung yang terang. Kayak kita lagi masuk suatu terowongan yang belum ada ujungnya ini Pak. Kita mau berusaha untuk tenang, kita mau berusaha untuk tidak khawatir, tapi memang belum ada ujungnya kelihatannya sampai hari ini. Kita mesti gimana Pak? Bagaimana tetap membangun rasa tenang, damai, dan sukacita ini senantiasa Pak? Oke, di dalam mengisi waktu-waktu kita, sebenarnya bukan karena pandemi ini aja. Alkitab mengajarkan bagaimana cara kita mengisi waktu di saat kita menanti-nantikan kehadiran Tuhan. Ya, ini soal ketaatan. Ya, ini soal ketaatan. Bagaimana kita mengisi hari-hari kita ya, di zaman yang sulit ini ataupun tidak sulit ini. Yang penting bagaimana sikap kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Ya, kalau di Mazmur 25:21 Daud mengatakan ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku sebab aku menanti-nantikan Engkau. Jadi Daud mengajarkan dua hal itu menjadi salah satu cara dari sekian banyak cara untuk bagaimana manusia menjalani hari-harinya. Ya harus dengan tulus, ya harus dengan apa adanya, ya harus mengawal hidupnya dengan dua hal itu. Kalau di dalam Lukas ada dikatakan bagaimana seorang wanita yang benar-benar dalam perumpamaan Tuhan Yesus itu yang tidak takut menghadapi hakim yang lalim, dia tetap ngotot terus, dia mengisi hari-harinya dengan memaksa dirinya seperti itu sampai akhirnya hakim yang lalim ini juga mengabulkan permintaan wanita ini. Jadi di dalam kita mengisi hari-hari yang mencekam ini, ya, kita harus benar-benar percaya ya, dengan apa yang Tuhan ajarkan, ya melalui Daud atau melalui Lukas tadi, ya, bahwa tentu kita harus memaksa diri, ya, pray, memaksa diri, tulus apa adanya, dan kita harus mengawal hidup kita dengan kondisi-kondisi yang seperti itu. Ya. Jadi di dalam kita menanti-nantikan Engkau, di dalam kita menanti-nantikan Tuhan di tengah pandemi yang seperti ini, jangan fokus pada pandeminya, Bu. Tapi fokuslah
ada figur yang kita nanti-nantikan yang jauh lebih besar dari corona ini sendiri. Apabila kita bisa memahami hal ini dengan natural, maka saya pikir ini menjadi salah satu jawaban pentingnya, supaya kita tidak terjebak. Sepertinya penderitaan ini panjang. Memang penderitaan panjang ini menjadi satu gambaran betapa lemahnya manusia, ya, betapa mudahnya manusia hidup tidak berdaya. Maksudnya betapa manusia ini sangat mudah hancur atau tidak berdaya. Ya, menghadapi pandemi ini yang sepertinya tidak berujung pangkal, sepertinya manusia mengalami stagnan. Maka Injilnya sekali lagi mengatakan, di dalam menanti-nantikan engkau, kita harus tulus apa adanya dan berperilaku seperti seorang wanita, seorang janda yang benar-benar menghadapi hakim yang bualak, yang terkenal lalim. Dia tetap tidak takut, dia tetap kejar sampai hakimnya akhirnya kalah. Sifat ngotot ini artinya bisa kita pahami bahwa kita juga harus ngotot sama Tuhan. Terus benar-benar kita harus ya membuktikan bahwa dengan cara berdoa yang sungguh-sungguh itu adalah salah satu cara yang paling tepat di saat kita menjalani hari-hari yang mencekam ini. Seperti itu, Bu. Oke, Pak. Saya bersyukur sekali ini pembicaraan kita sangat-sangat memberkati, Pak. Tapi mungkin waktu kita juga terbatas. Pak Sutopo, ada hal-hal terakhir yang mau dibicarakan bagi Bapak dan Ibu sekalian yang menyaksikan acara ini? Oke, saya akan membaca Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Tadi itu harus bertalu-talu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saya hanya ingin menyampaikan hal ini. Ya, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ya, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, ini dengan catatan dalam doa dan permohonan itu harus bertalu-talu. Ya, seperti seorang wanita yang mendesak hakim yang lalim itu. Harus bertalu-talu. Ya, tentu dengan ucapan syukur. Itu kata-kata terakhir bagi para pecinta acara ini. Ya, saya sangat bersukacita bertemu dengan Bu Tamara, tentu saja berbicara mengenai hal sukacita, mengenai kekhawatiran, dan mengenai cara-cara yang harus kita lakukan. Demikian, Bu, dari saya. Kata-kata terakhirnya ada di Filipi 4 ayat 6 dan 7. Baik, terima kasih banyak Pak Sutopo atas waktunya. Saya tahu Pak Sutopo pasti capek sekali dari pagi. Dan saya bersyukur Pak Sutopo masih meluangkan waktu untuk berdiskusi dan membagikan berkat Tuhan untuk Bapak dan Ibu sekalian. Makasih sekali lagi ya Pak ya. Makasih. Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih masih menyaksikan acara Bincang-Bincang GSKI Gajah Mada. Saya berdoa Bapak dan Ibu juga mendapatkan berkat dari diskusi kita hari ini. Bapak dan Ibu, jangan berbuat dosa. Perlengkapi manusia batiniah kita dengan baik dan selalu bersyukur adalah cara-cara kita melewati hari-hari ini, Bapak dan Ibu sekalian. Sampai kita berjumpa kembali dengan Tuhan kita Yesus Kristus dan kita siap menghadap tahta pengadilan Allah Bapa nanti. Terima kasih sekali lagi. Kita bertemu di acara Bincang-Bincang GSKI Gajah Mada selanjutnya. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.